Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang raja menjadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lamat kami secara pribadi. Dan nama Yesus dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sudah yang kasih dalam Tuhan, di media sosial itu ribut tentang siapa Yesus. Tentang apa saudara? Nah, ada yang tanya sama saya, suatu kali tanya, namanya Pak Gunawan Yusuf. Dia tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana Pak Daud ketemu Yesus yang sebenarnya? Karena di antara sekian miliar manusia, belum tentu ada berapa orang langsung ketemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Waktu itu saya ditanya, saya jawab. Dan itu adalah doktrin pertama kali yang dalam hidup saya dan tertanam dalam hidup saya sampai saat ini. Sekalipun saya bukan orang teologi, profesor, doktor, karburator, botak, bocor, bukan teolog atau ahli Taurat, tapi ini adalah doktrin yang pertama kali saya terima sendiri langsung dari surga. Bukan kata dosen, kata pendeta, karena saya orangnya keras, tidak percaya saudara. Makanya Tuhan langsung beri saya doktrin yang pertama kali saya terima waktu saya ketemu Yesus sendiri. Waktu ketemu apa saudara? Nah, dan saya waktu ketemu Yesus bukan dengan mata terpejam, tapi mata terbuka. Saudara. Kalau terpejam bisa ngayal. Saudara. Nah, waktu itu saya hilang ingatan selama 1 tahun. Itu tahun 1992, dan pada waktu tahun 1993 tiba-tiba ada cahaya terang dulu masuk kepala saya, langsung saya sembuh dari hilang ingatan. Dan waktu cahaya itu masuk ada kata-kata yang terdengar jelas dan itu menjadi doktrin dalam hidup saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah Allah. Di dalam dia ada hidup. Dan di dalam dia ada hidup. Dan di dalam dia ada terang. Dan terang itu adalah terang manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Dan firman itu menjadi manusia. Setelah itu kata-kata itu sampai sekarang tertanam dalam hidup saya. Cahaya terang itu, kata itu kayak tulisan gitu dah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Dan firman itu menjadi manusia. Disitulah saya disingkapkan sesuatu yang sangat rahasia. Bahwa Yesus dengan kita materinya beda. Kita ada yang namanya benih dosa. Buktinya tidak usah diajar nipu. Betul? 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 Karena kemarin itu ada yang ngomong di medsos, ada yang komentar, saya lihat Yesus itu juga tahu wanita cantik. Kalau Yesus tahu wanita cantik, nanti gawat saudara. Yang masuk surga cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Yang kayak saya masuk lobi. Saudara. Nah, kan repot, gawat. Nah, ada satu perbedaan bahwa Yesus materinya beda. Dia tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena materinya sudah beda. Materinya kalau kita adalah debu tanah dari Adam. Adam Hawa. Kita keturunannya. Dan ada dosa keturunan. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada dosa keturunan. Tapi Yesus ingat saudara. Tidak ada dosa keturunan. Kenapa? Karena firman itu menjadi manusia. Di situ saya dikasih suatu penjelasan yang sangat jelas.
Kenapa Elohim menjadi manusia? Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Elohim. Nah, untuk menebus manusia harus posisi lebih mulia melebihi manusia itu, tetapi lebih mulia kedudukannya dan lebih mulia dan tidak pernah berbuat dosa. Dan itu hanya satu sendiri, yaitu Elohim sendiri. Amin. Nah, disitulah doktrin yang pertama kali saya mendapatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah itu cahaya itu berubah menjadi Tuhan Yesus. Saya masih ingat saudara, dan apa yang terjadi saudara? Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya wajahnya itu terang benderang. Nah, rambutnya ini bersinar kemilauan saudara, dan cahaya pelangi menyinari saudara. Itu ruangan itu penuh dengan sinar. Dan dia berkata apa? Aku adalah aku, akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMashiach. Jadi sejak tahun 93, saya itu doa demi nama Yesus itu adalah demi nama Yeshua HaMashiach. Tetapi di gereja saya Yesus Kristus sama aja. Nah, tapi karena itu pengenalan pertama kali saya mendapat hal yang baru dalam hidup saya. Sejak tahun 93 saya doa itu demi nama Yeshua HaMashiach. Dan dia berkata apa? Akulah aku, akulah Yahweh. Aku yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Akulah Yahweh. Akulah terang dan akulah aku. Disitulah saya lihat dia tunjukkan lubang pakunya. Gini. Nah, di situ saudara, lubang pakunya bukan di sini. Di sini. Coba semua pegang bagian sini. Nah, kalau dipaku di sini itu robek darah. Di sini inilah. Tepat pergelangan sini. Dia tunjukkan gini. Di dalam kegelapan engkau kupanggil, akulah terang. Ada yang bingung tentang Yesus ada terang, saya jelaskan sekarang. Yesuslah terang. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Karena apa? Waktu memperkenalkan dirinya dia berkata, akulah terang. Dan kau kupanggil di dalam kegelapan. Nah, disitulah ketemu Yesus sendiri muka dengan muka bersinar, tidak bisa lihat wajahnya. Nah, itu terang sekali wajahnya adalah. Dan rambutnya ini adalah itu silver, jelas sekali. Jadi rambutnya itu bersinar terang melebihi cahaya matahari. Terang sangat. Jadi rambutnya warna apa sampai tidak lihat saudara. Karena apa? Terlalu terang. Terlalu apa saudara? Terlalu terang sekali. Itu ruangan itu penuh dengan cahaya saudara. Dan waktu itu dia berkata, maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu saya berkata, aku percaya. Ilmu saya hilang semua sampai sekarang. Jadi doktrin yang pertama kali saya dengar bukan dari pendeta. Tapi pengakuan Yesus sendiri. Akulah terang. Apa saudara? Dan dia berkata apa? Akulah Yahweh. Dan disitulah jelas sekali. Dan firman itu menjadi manusia. Makanya saya tidak pernah berkata menjelma. Kenapa? Karena pada waktu pertama kali saya dengar itu adalah firman itu menjadi manusia. Nah, disitulah oh berarti Yesus materinya beda dengan kita. Kita ada benih dosa, dia tidak. Tapi pada waktu dia jadi manusia, rasa takut ada enggak? Ada. Capek ada enggak? Ada. Tapi ingat, tidak berbuat dosa. Amin. Nah, karena ada satu pengajar ngomong, Yesus itu suka wanita-wanita cantik, kan gawat.
Yang ganteng-ganteng masuk surga, yang cantik masuk surga. Ya yang ompong-ompong di mana? Suruh ke lobi. Jadi saya beritahu, tidak usah didebatkan masalah itu. Kenapa? Yang jelas waktu Yesus menemui saya, dia berkata, dialah Elohim, dialah Yahweh. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kita akan bahas tentang kenapa orang bisa kena setan bahkan kerasukan. Ngomong sama sebelahnya, kamu kena setan enggak? Nah. Injil Markus pasal yang kelima. Ayat pertama sampai dengan ke-14. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang lagi sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah. Anak saudara? Allah. Yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi-babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, Gerasa itu tempatnya itu ada kuburan-kuburan kuno. Saya pernah ke Israel, 2 kali saya di Israel. Dan rencana saya Oktober mau ke Israel lagi. Nah, siapa yang mau ikut silahkan. Nah, tapi bayar. Nah, tempatnya gersang dan ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di situ, ada orang kerasukan legion. Legion itu 2000 sampai 4000. Dan berkata, Yesus, anak Allah maha tinggi. Ingat, setan pun kenal Yesus. Setan pun percaya Yesus, gentar dan takut. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi perlu kita tahu, untuk mengusir setan demi nama Yesus harus dengan iman dan percaya. Kalau hanya nyebut nama Yesus tanpa iman tidak bisa. Karena setan pun juga nyebut nama Yesus, betul? Dan bisa nyebut nama Yesus. Tapi setan takut dan gentar. Pada itu kita dengan iman dan percaya demi nama Yesus. Amin. Iman dan percaya. Nah, saudara, saya kemarin nangani satu kasus. Tiba-tiba ada telepon, ada seorang bapak, suami istri, tiba-tiba ada di kamar mandi, tiba-tiba kena serangan setan. Begitu kena serangan setan, langsung lemas pingsan.
kena ilmu santet. Waktu itu dia gelisah. Nah, langsung lemas, pingsan, suaminya pingsan seperti itu, istrinya panik. Waduh, suaminya lemas langsung pingsan. Yaitu istrinya panik, nelpon saya. Pak, ini kena setan atau serangan jantung? Nah, langsung daripada nyari yang lain saya enggak mau Pak dokter yang bidangnya masalah itu. Saya langsung dilihatkan fotonya, plek. Oh, ini kena serangan setan. Karena dia panik, dibawa ke rumah sakit. Setannya saya usir keluar, demi nama Yesus setan keluar. Tapi rumah sakit tetap bayar, sehari 10 juta adalah obat dan lainnya. Dia ngomong, Pak Daud, satu setan harganya 10 juta. Coba kalau 2000 setan. Kan kita ada satu legion. Satu legion itu 2000 sampai 4000. Satu setan 10 juta kan lumayan, betul enggak? Saya ngusir setan demi nama Yesus. 1, 2, 20 juta, 10 udah 100 juta, betul? Langsung langsung di rumah saya, wah iya Pak, dah aman Pak. Nah, pada waktu Yesus dikira siapa kamu? Legion. Dan keluar, pindah ke babi. Kenapa orang bisa kena serangan setan? Terkena kuasa gelap. Nah, bahkan sampai kerasukan. Yang pertama, perlu kita tahu bahwa alam sadar manusia itu 20 sampai 25%. Alam bawah sadar itu 75% sampai 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat dan terkenang kembali. Nah, serangan setan yang nomor 1 adalah justru di alam bawah sadar. Apa saudara? Di alam apa? Di alam bawah sadar. Nah, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah untuk kena serangan setan. Terutama ilmu santet atau ilmu guna-guna atau ilmu mati rezeki. Jadi orang yang mempercayai ada hubungan, ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati, maka orang tersebut paling mudah kena serangan setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Nah, paling mudah kena apa saudara? Serangan apa? Makanya banyak sekali kasus orang kesurupan atau kena serangan setan, awal-awalnya selalu mimpi ketemu orang yang sudah mati dan sangat percaya dengan orang yang sudah mati itu adalah arwah mereka. Nah, hal seperti itu yang meyakini dan mempercayainya itu paling mudah kena serangan setan, bahkan kasus namanya kesurupan. Kasus apa saudara? Apa saudara? Atau kena serangan setan. Jadi supaya kita tidak kena serangan setan, kita harus ada pengajaran doktrin yang benar bahwa orang mati dan orang hidup terputus. Tidak ada komunikasi. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, langsung di dunia orang mati menunggu hari penghakiman. Menunggu apa saudara? Hari apa? Hari apa? Penghakiman. Terputus di antara orang hidup. Jadi saudara, kalau orang sering mimpi ketemu orang mati, nah hati-hati. Itu paling mudah untuk kena serangan setan, bahkan bisa meningkat di kasus namanya kesurupan. Jelas? Jelas saudara? Jelas? Nah, yang kedua, akar pahit kecewa dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit kecewa dendam. Ada satu pelajaran yang dalam hidup saya pernah melayani seorang gay. Di gereja
yang mimpin pujian atau yang kebaktian harus diperhatikan. Kalau laki-laki tangannya gini, haleluya, laki benar. Kalau gini, ku cinta kau Tuhan, nah, hati-hati adalah. Hati-hati itu. Susah lurus. Hati-hati. Susah apa adalah? Lurus. Nah, saya pernah melayani sebabnya. Dan disitulah saya paham. Akar pahit kecewa dendam bisa mengakibatkan orang dirasuk dan masuk namanya transfer spirit. Apa saudara? Saya nangani satu kasus waktu itu. Anak ini masuk sekolah Alkitab. Tapi caranya gerak, cara jalan itu gini dah. Laki padahal. Makanya saya itu kalau di gereja ngamati terus yang terutama laki-laki, jalannya lurus enggak? Kalau udah gini-gini, wah hati-hati dah. Atau suka ngerangkul gini, gimana kabarnya? Terusan pegang pantat, hati-hati dah. Hati-hati itu. Itu pengalaman saya sebabnya. Pokoknya gini, Pak Beni, haleluya. Pegang pantat, hati-hati dah. Selamatkan ini dah. Hati-hati dah. Udah, pokoknya kalau ada suka megang-megang situ, hati-hati. Segera gini dah. Nah, anak muda ini ada satu kasus, makanya saya beritahu. Orang gay, homo, bisa karena transfer roh. Dan proses transfer roh selalu ada yang namanya sakit hati. Kecewa, dendam, akar pahit. Dari dendam itulah transfer itu masuk dan menguasai jiwanya. Anak muda ini di sekolah Alkitab, dulunya dia ingin belajar ilmu kebal. Nah, pergilah ke seorang dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Ini kejadian benar. Nah, ritual untuk ilmu kebal itu, dia harus kungkum di sungai dengan posisi telanjang. Nah, posisi telanjang. Dan anak muda ini awalnya adalah laki-laki normal. Ingat tidak? Laki-laki normal. Awalnya normal. Dan apa yang terjadi? Waktu dia kungkum gini di air, dukunnya ini, gurunya ini, bekap dia dari belakang disodomi. Karena diberitahu syarat untuk ilmu kebal. Dari situlah dia ada namanya benci dan sakit hati. Dan itu menjadi pengalaman seks dia yang pertama kali disodomi. Dari sakit hati itulah dia jadi gay. Roh itu masuk. Anak perempuan, orang tuanya ingin punya anak laki. Anak ini merasa kurang kasih sayang, ada kebencian, ada sakit hati, akar pahit, kurang kasih, merasa dibedakan. Awalnya apa? Sakit hati. Betul? 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 Dari kekecewaan itulah roh itu masuk. Jadi apa? Lesbi. Jadi saya nangani banyak kasus hal seperti ini. Orang lesbi itu ada yang namanya transfer roh. Tapi dimulai melalui apa? Kecewa, dendam, akar pahit. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Makanya zaman sekarang cari laki-laki normal susah. Makanya ibu-ibu jangan sekali-sekali minta cerai sama suami. Kenapa?
Jadi janda itu berat, saingannya banyak. Pertama, sesama wanita, betul? Kedua, laki-laki. Ketiga, waria, betul? Makanya kalau saudara punya laki-laki normal, punya suami normal, dia ada masalah, udahlah diampuni. Kenapa? Cari yang normal susah. Jelas? Ada omong jelas, berarti ngalami dia. Makanya. Jadi dari sakit hati, kecewa, dendam, akar pahit, dan banyak sekali kasus kesurupan dimulai dari situ. Pembantu kerasukan. Kenapa kerasukan? Karena dia diomel-omelin terus sama bosnya. Lama-lama jengkel, sakit hati, kesurupan di rumah. Ingat saudara, serangan setan bisa masuk melalui yang kedua. Celah yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Makanya firman Tuhan, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Amin. Saya banyak nangani kasus orang yang kena serangan setan, terutama gay, lesbi, homo. Awalnya dari apa? Sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam. Dan pada waktu saya ditanya, ini roh atau bukan? Yang paling mudah itu kalau nangani kasus roh. Tapi kasus roh itu kalau sampai kejiwaan, begitu setannya keluar untuk menormalkan kembali, itu perlu waktu yang lama. Jelas saudara? Untuk kembali ke jati dirinya. Ngusir setan itu mudah, yang susah itu apa? Memulihkan jiwa. Apa saudara? Memulihkan apa? Jiwa. Makanya saudara, engkau harus belajar mengampuni. Karena itu serangan setan itu banyak masuk melalui apa? Kecewa, dendam. Apalagi sakit hati sama pendeta, lebih kualat lagi. Paling mudah dirasuk itu. Jadi ingat, semua kasus hubungan okultisme selalu berhubungan dengan hal ini. Pertama, hubungan orang mati. Kedua, apa saudara? Akar pahit, kecewa, dan sakit hati. Nah, dan saya nangani kasus anak muda ini itu kira-kira tahun 1995-an, Dada. Saya nangani anak muda ini, karena udah umurnya hampir sama dengan saya, Dada. Nah, itu kasusnya itu. Transfer roh. Apa saudara? Nah, transfer roh itu bisa mengakar ke jiwa bila ada namanya sakit hati. Maka kasus-kasus seperti itu harus belajar untuk mengampuni. Amin. Ketiga, ini ketiga, orang yang suka menyendiri. Makanya rata-rata orang kalau bertapa itu di kuburan atau di hutan atau di gua. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nggak ada saudara. Nah. Jadi orang yang suka menyendiri, ke kamar sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Ingat, kalau saudara punya keluarga atau teman yang suka menyendiri, hati-hati. Orang yang suka menyendiri itu paling mudah untuk dirasuk dan terkena serangan setan. Jelas? Jelas? Di dalam kasus pengusiran setan, pengusiran roh, itu harus tahu akar masalahnya, itu ada di mana. Jelas? Yang ketiga, orang yang suka bergerak
Yang keempat, orang yang suka percaya ramalan. Percaya ramalan, suka diramal. Itu paling mudah kena serangan setan. Siomu apa toh? Nah, wetonmu apa? Nah, itu paling mudah kena serangan setan. Apa saudara? Paling mudah kena apa saudara? Kena serangan apa? Jadi orang yang suka menyendiri, setelah itu orang yang suka percaya ramalan, sama yang suka pegang jimat-jimat, dan suka pemanggilan arwah dan roh, itu paling mudah untuk kena serangan setan atau untuk mengalami kerasukan. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Paling mudah dirasuk adalah orang yang suka menyendiri. Suka apa saudara? Suka apa? Menyendiri, suka menyendiri. Nah, apalagi mudah sakit hati, itu paling mudah untuk dirasuk. Apa saudara? Mudah di apa? Rata-rata orang yang stres meningkat ke depresi. Pada waktu meningkat ke depresi, dia penuh dengan akar pahit, sakit hati, kecewa. Langkah berikutnya ada kesurupan. Kalau tidak segera diatasin. Ada batas di sini. Di atas stres itu depresi. Depresi berlanjut, dia tambah sakit hati, kecewa, dendam, lama-lama masuk kasus okultisme. Nah, saudara harus belajar mengampuni. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jelas? Jelas? Ya. Yang keempat, makanya banyak sekali kasus dikejar utang, stres. Stres naik ke depresi. Udah susah tidur, suka ngelamun. Masuk itu. Saya pernah nangani satu kasus dikira kesurupan. Tidak tahunya orang kena sabu-sabu. Jadi ada pembantu rumah tangga di tempat bosnya itu adalah salah satu pejabat perpajakan di Jakarta. Saya nangani kasus itu, pembantu ini dilayani berhari-hari, setan tidak lepas-lepas sama pendeta-pendeta. Ditengking, demi nama Yesus setan keluar. Nah, berjam-jam. Setelah itu sadar lagi, kesurupan lagi, keluar lagi, usir lagi. Nah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini kok kesurupan terus. Pendeta-pendeta silih berganti datang, sampai pendetanya gini lah, kok enggak lepas-lepas. Akhirnya ambil keputusan, panggil Daud aja. Jadi panggil, tak lihat orangnya. Orang kesurupan itu beda, saudara. Matanya beda, saudara. Itu tergantung jam terbang, pengalaman. Waktu dia kesurupan tak lihat. Pak, ini bukan kesurupan. Ini pasti ada sesuatu ini, obat, saya bilang itu. Langsung saya tanya sama pembantu ini, kamu minum apa? Saya punya pacar pak, saya dikasih namanya vitamin. Vitaminnya ini seperti ini. Tahu enggak apa? Pil koplo. Jadi begitu, nah itu setiap kali dia habis minum, dia gini adalah matanya gini-gini kayak orang kesurupan. Lah pendetanya ngusir gini-gini sampai gini-gini. Begitu pil koplonya ininya habis ya selesai. Saya ngomong, wah ini bukan kesurupan, ini kesurupan pil koplo. Jadi harus dibedakan di sini. Terutama apa? Dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata.
Orang suka sama orang dilihat dari mata. Betul? Yang paling susah ditebak mata buta. Nah, jadi ingat, orang yang suka menyendiri itu paling mudah untuk dirasuk. Paling mudah apa, Saudara? Paling mudah apa, Saudara? Untuk dia apa? Rasuk. Yang keempat. Kelima. Orang suka menyendiri. Yang kelima. Orang yang suka sekali memagari rumahnya dengan kekuatan gaib. Minta tolong ke dukun. Setan ketemu setan, reoni. Betul? Nah, justru orang yang suka ngasih pager. Pergi ke dukun dipageri. Pakai pusoko ini. Pager pakai ini. Saya itu kasih paku mas. Supaya enggak kena ini. Dikasih tolak bala. Nah, orang-orang yang seperti ini paling mudah kena serangan setan. Jelas? 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 Nah, termasuk orang yang suka ngalamun. Hati-hati itu. Paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Sudah perhatiin, orang yang suka menyendiri, akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kena serangan setan, bahkan mengalami apa? Kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, yang keenam, orang yang suka musik-musik rock. Musik itu bisa dipakai Tuhan, tapi musik bisa dipakai setan. Yaitu apa? Pesan-pesan di musik itu apa? Itu penting. Kalau pesannya bunuh diri, itu yang berbahaya. Jelas? Nah, ini tentang serangan setan dan kerasukan. Nah, saudara, pada waktu Yesus di Gerasa, siapa kamu? Legion. Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Kenapa tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi. Nah, tapi ada satu penjelasan. Kebudayaan paling kuno itu adalah Mesir. Kedua Cina. Ketiga adalah Yunani. Betul? Peradaban tertua. Nah, perlu tahu. Kepercayaan setan takut minyak babi itu sudah ribuan tahun. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada di Asia. Betul? Untuk tolak bala, tolak setan. Setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Mau keluar rumah, kasih minyak babi. Keluar rumah, babi goreng. Karena udah lengkap babi semua. Nah, saudara, termasuk ada namanya tolak bala pakai tulang babi. Dan ada satu kepercayaan sejak zaman dulu sebelum saya lahir pun ada. Yaitu apa? Orang yang suka makan babi tidak bisa disantet. Artinya apa? Setan ngomong, najis itu babi gitu. Saya beritahu, setan tidak takut minyak babi. Yesus mematahkan legenda itu. Kepercayaan yang salah. Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Betul? Berapa babi itu banyak itu. Tenggelam semua. Artinya apa? Setan tidak takut minyak babi. Jelas? Jelas? Nah, dan untuk memberitahu kepada kita bahwa setan itu ada. Bukan karena gejala psikologi kejiwaan.
Tapi untuk menunjukkan satu keberadaan oknum bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi itu tidak ada hubungan. Betul? Tapi pada waktu setan itu masuk ke babi, babi-babi itu mati. Jelas? Artinya apa? Setan itu ada. Jelas? Jadi saudara jangan berpikir setan takut minyak babi. Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Jelas? Hal yang salah ini harus saudara pahami. Keluar, pindah ke babi. Nah, saudara, orang kalau kerasukan itu ada cirinya. Mata terbuka. Kelihatan putih aja atau merah-merah gini, kayak otot-otot gitu. Pak, kalau ada orang kerasukan matanya gini, Pak. Stres. Pertama kali saya nangani orang kerasukannya, pertama kali saya tahu, tak lihat nomor satu ada matanya dulu. Kenapa saya tahu tentang itu pil koplo atau orang kena sabu-sabu? Tak lihat dulu matanya. Kalau dia gini terus, pil koplo. Kalau dia gini, sabu-sabu atau inek. Saya sering dikerjain, saudara. Nangani kasus-kasus seperti itu. Ada orang kena narkoba, dikira kena setan, dipanggillah saya. Tak lihat, oh bukan. Saya ngomong sama dia. Bekas setan tahu tentang setan. Lihat, bukan. Kan kadang gereja-gereja ngalami kesulitan. Pak, ini kita udah nangani berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak lepas-lepas, Pak. Mana orangnya? Tak lihat. Wah, ini stres. Pisahin dulu. Makanya saya kalau di tempatnya gerejanya Pak Gilbert, kalau ada KKR, saya bagian apa? Peneliti. Peneliti apa? Grup kena setan, sini. Dipilih satu-satu dulu. Oh ini kena setan. Wah ini jadi setannya. Oh ini yang kena kasus stres. Makanya dulu sempat kejadian itu di Semarang. KKR, dia bawa buntelan, terusan dia gini. Bawa buntelan. Pendoa kumpul di tengking. Demi besok setan keluar. Dikira dukun praktek. Mau nyerang Gilbert. Akhirnya kok berjam-jam gini terus, saudara. Saya dipanggil. Ini loh. Tak lihat sorot matanya dulu. Kok matanya gini? Kalau orang kesurupan pasti mata terbuka. Ciri khas nomor satu itu. Saya lihat, tertutup matanya. Tak lihat setelah itu baru getarannya. Kan saya insting ada. Ini bukan kena setan. Pak, Bapak sila kenapa? Ini nunggu makan. Habis KKR dikasih makan. Tetapi pendoa sejam lebih doa gini-gini. Dipegang gini-gini. Saya ini ada satu cerita. Saya ngomong sama kawan saya di Semarang. Waktu itu saya ini katanya harus ada regenerasi. Untuk gantiin saya kalau saya dipanggil Tuhan. Ada yang gantiin saya masalah okultisme pelepasan yang di bidang ahli kepelepasan minimal sama dengan saya gitu loh. Atau hampir sama dengan saya. Disiapkanlah satu orang, saudara, untuk ganti saya. Saudara. Saya senang sekali orang yang dipromosikan nanti bakal ganti saya. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Nanti kalau ada urusan setan, tak serahin dia, saya bisa rekreasi, betul? Itu aja udah. Itu pikiran saya. Enggak taunya apa.
meninggal duluan. Aduh. Yang diganti tidak mati-mati, yang mau ganti mati duluan. Aduh. Padahal tuh cara pelepasannya udah hampir kayak saya semua. Cara ngusir setan, cara doa, cara apa, udah semua. Udah hampir sama. Dan saya sudah berpikir nanti pengganti saya itu dia. Makanya rencana Tuhan itu beda. Nyawa saya alot. Apa yang terjadi? Dia mati duluan. Akhirnya sekarang kasus-kasus apa saya tanganin lagi. Ya itu. Nah, orang lihat pertama lihat mata terbuka. Yang kedua, suara berubah. Berat parau dan ada getaran. Kalau saya merasakan itu ada gelombang. Terasa suara berubah. Tapi bukan bencong, lain. Berubah. Ketiga, kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah gitu. Nah setelah itu, bulu-bulu yang ada di badannya ini berdiri semua. Kayak berdiri-berdiri. Yang tidak berdiri hanya rambutnya adalah. Wah kalau udah itu lihat, berdiri semua. Banyak sekali kasus kerasukan yang ditanganin di gereja. Banyak bukan kasus kerasukan, kejiwaan atau stres. Nah, setelah lihat itu, lihat sorot mata, suara berubah, ininya bulu kuduknya ini, dan orang kerasukan tidak sadar 100%. Karena kulitnya mati rasa, cara ngeceknya gampang. Kalau getaran gelombang tidak semua orang punya pengalaman. Ini yang paling mudah. Coba pegang bagian sini. Jenggit aja sini. Kalau gini, aduh, stres. Pasti stres. Karena orang kerasukan tuh kulitnya mati rasa. Jelas? Atau bagian sini. Tekan aja bagian sini. Kalau dia gini. Wes stres, kasih konselor. Saya tuh kalau kan enggak mau capek-capek, jadi karena bagian penyeleksi peneliti dah. Oh ini nih, oh singkir sini, oh ini grup stres, grup setan gitu dah. Ya caranya ngecek lah, ajarin dulu. Mereka tak suruh ngecek dulu, nih pegang sini dulu. Kalau dia nahan gini, atau bagian kaki, digaruk-garuk gini. Kalau digaruk gini, wes stres. Karena orang kerasukan itu 100% mati rasa. Orang kerasukan itu rohnya dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia hidup ada roh manusia, itu nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau saudara mimpi bernapas tidak. Nah, yang percaya rohnya keluar gawat. Tiap malam mati hidup dia. Itu alam bawah sadar. Jelas? Nah, yang bingung yang repot, rohnya bingung gini terus. Jadi ingat, posisi orang kerasukan itu seperti orang yang mimpi di alam bawah sadar. Nah, dia dibawa ke alam lain, rasanya kayak di hutan, gunung, kuburan, kerajaan, macam-macam. Nah, pada waktu ada orang kerasukan, jangan tanya, demi nama Yesus, siapa namamu? Bejo. Oh setan Jawa. Enggak. Waktu Yesus digirasa dikata, siapa kamu? Ingat, kalau Yesus mengusir setan tanya satu-satu, maka di ayat ini minimal ada 2000 nama.
Siapa kamu? Legion. Keluar. Itu 2000 roh lebih. Jelas? Kalau ada orang kerasukan setan, nomor satu, ini semua. Demi nama Tuhan Yesus. Ini saya semua, demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kata-kata kuasa. Ingat, setan berani tidak nyebut nama Yesus. Berani. Tapi takut kalau kita dengan iman dan percaya. Yang kedua, setelah itu apa lagi saudara? Patahkan, hancurkan. Karena setan tidak bisa mati. Kalau tidak dipatah, hancurkan, keluar masuk, keluar masuk. Ini semua, demi nama Yesus kami ikat. Apa saudara? Kami patahkan, hancurkan, keluar. Nah waktu setan itu keluar, kalau dia menyerang balik, perlu waktu memulihkan kekuatannya. Mari kita bangkit berdiri. Udah gini, waktunya habis. Nah sekarang kita mau artako, siapa minta doa silakan maju. Yang sakit atau kena setan bahkan jadi setan, silakan. Nyanyinya terserah. Bila waktu Tuhan. Silakan yang minta didoakan maju ke depan. Sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, nanti saya akan ada dua hal. Kalau saya tumpang tangan gini ke seseorang, berarti orang tersebut ada kutuk apa, perlu namanya pelepas. Kalau saya pegang bagian sini, kalau pegang bagian sini berarti stres, perlu konseling. Jadi supaya dibedain. Jadi nanti saya akan tumpang tangan, tidak semua saya tumpang tangan sini, khusus yang urusan setan. Nah nanti habis saya doain bagian sini, yang bersangkutan harus ada namanya doa pemutusan di rumah masing-masing. Karena di dalam doa pelepasan itu tidak bisa sekali, harus ada namanya pematahan kutuk. Apa saudara? Nah nanti selama 2 atau 3 bulan doa, darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Nah, jelas? Saya mau ngasih penjelasan dulu. Jadi kalau saya tumpang tangan bagian sini, berarti kasusnya setan, kutuk. Nah habis saya doakan, ingat itu belum selesai, harus ada kelanjutannya. Nah itu dilanjutkan di rumah. Apa saudara? Dilanjutkan di rumah, doa pematahan kutuk harus diucapkan, tapi tidak usah teriak-teriak.
itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Oke.